Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi Darmawan Iswanto, NIM saya 1910105055627. Kelas saya di A433. Saya ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint yang setelah saya buat dari analisis pekerjaan untuk memenuhi tugas sumber daya manusia. Yang pertama, definisi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis dalam menghimpun informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan organisasi tercapai. Tujuan analisis pekerjaan adalah menganalisis jenis pekerjaan, mengkualifikasi pekerjaan, perhitungan beban gaji, penempatan kerja, dan penempatan standar kualitas kerja. Selanjutnya, pertanyaan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, what? What artinya menanyakan tentang apa yang dikerjakan pada jabatan tersebut atau tugas-tugas apa saja yang terdapat pada jabatan tersebut. Yang kedua, how. How adalah terkait dengan informasi tentang bagaimana mengerjakan pekerjaan atau tugas-tugas dalam jabatan tersebut atau terkait dengan cara atau prosedur pelaksanaan tugas. Yang ketiga, why. Why menyangkut tentang penggalian informasi tentang mengapa tugas-tugas dalam jabatan tersebut dilakukan atau tidak, tujuan apa tugas-tugas tersebut dikerjakan. Yang keempat, skill involved. Skill involved artinya kecakapan, kepandaian, atau keterampilan apakah tugas diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau tugas-tugas tersebut. Selanjutnya, manfaat analisis pekerjaan. Yang pertama, menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Yang kedua, mengevaluasi bagaimana tentang lingkungan mempengaruhi pekerjaan individu. Yang ketiga, merancang kebutuhan SDM di waktu akan datang. Yang keempat, menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan lama ataupun baru. Dan yang kelima, menempatkan karyawan pada pekerjaan sesuai keterampilan. Dan yang terakhir, menetapkan standar prestasi pekerja. Selanjutnya, pentingnya analisis pekerjaan. Yang pertama, perencanaan dan pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Yang ketiga, orientasi dan kepelatihan. Yang keempat, pengembangan karir khususnya untuk promosi dan kepindahan. Yang kelima, pengaturan kompensasi. Yang keenam, penilaian karya. Dan yang terakhir, konseling. Pengertian dan definisi job analysis menurut para ahli. Menurut Melayu, job analysis adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana pekerjaannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Habis itu menurut Umar bahwa analisis pekerjaan adalah merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan orang lain untuk tujuan manajemen. Dan yang terakhir, menurut Gomez, analisis jabatan adalah proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan seorang pekerja yang dilaksanakan dengan mengamati, mengadakan interview pada pekerja dan bukti-bukti yang benar dan supervisor. Selanjutnya, pertimbangan strategis dalam job analysis. Yang pertama, tingkat partisipasi karyawan dalam analisis pekerjaan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan analisis pekerjaan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan analisis pekerjaan. Yang keempat, keputusan penggunaan orientasi. Selanjutnya, pihak-pihak yang melakukan analisis pekerjaan. Pertama, pakar job analisis. Kedua, job analisis dari luar perusahaan. Yang ketiga, supervisor. Yang keempat, manajer. Yang kelima, individu yang memahami orang-orang, pekerjaan, dan keseluruhan sistem organisasi. Selanjutnya adalah tahapan analisis pekerjaan. Tahap 1, mempersiapkan analisis pekerjaan. Pada tahap 1, persiapan dan analisis pekerjaan dilakukan identifikasi pekerjaan dan penyusutan daftar pertanyaan. Yang ke tahap 2, pengumpulan data. Pengumpulan data mengumpulkan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan kombinasi dan ketiganya. Yang ketiga, penyempurnaan data. Pada tahap ini dilakukan pemilihan data yang berguna atau yang tidak dipakai
penyaring data yang relevan atau tidak relevan. Kemudian menganalisis informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Selanjutnya, aspek-aspek pekerjaan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, pengeluaran pekerjaan termasuk penyusutan pekerjaan, penetapan standar dan tujuan kerja, dan evaluasi tenaga kerja. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan berupa tujuan, perancangan kerja, struktur organisasi, persyaratan kerja, dan jalur karir, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, dan perencanaan tinjauan kerja. Yang ketiga, kompetisi berupa definisi persyaratan kerja untuk seleksi penempatan, jalur karir, rencana, desain organisasi kebutuhan pelatihan. Dan yang terakhir, struktur balas jasa, yaitu administrasi gaji. Selanjutnya, implementasi analisis pekerjaan. Yang pertama ada job description. Job description adalah pernyataan tertulis yang mengurangi fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek tertentu. Yang kedua, job specification, yaitu menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan dan syarat yang diperlukan. Yang ketiga, standar prestasi kerja, yaitu berfungsi sebagai sasaran atau target bagi pelaksanaan karyawan dan merupakan ukuran kriteria berhasilnya kerja. Selanjutnya, teknik analisis pekerjaan. Yang pertama, observasi, berupa analisis pekerjaan fungsional. Kegiatan observasi dilakukan pada orang yang melaksanakan pekerjaan di mana diasumsikan pekerjaan konstan dalam waktu. Informasi yang diperoleh dari kegiatan dikelompokkan dari dalam 3 tipe, yaitu data, orang, dan barang. Yang kedua, wawancara yang dilakukan pada 3 jenis, yaitu individu, kelompok, dan kelompok karyawan, dan kelompok supervisor. Yang ketiga, kuesioner yang disesuaikan dengan aktivitas organisasi. Kuesioner diterbitkan untuk mendapatkan informasi seperti tugas, tanggung jawab, kemampuan, standar kinerja kerja, dan perolehan data penggunaan analisis kuantitatif. Yang terakhir, yang keempat, yaitu catatan harian karyawan yang merupakan catatan secara berkala tugas dan aktivitas karyawan, di mana teknik ini dibutuhkan waktu, ketelitian yang tinggi, dan biaya yang mahal. Catatan harian karyawan berguna untuk menganalisis struktur kerja, persyaratan staf, dan kebutuhan pelatihan serta pengembangan bagi karyawan. Selanjutnya, kriteria teknik analisis pekerjaan. Yang pertama, keadaan relatability berupa ukuran konsistensi. Yang kedua, validitas berupa ukuran yang dilakukan dengan menghimpun dari karyawan supervisor. Yang ketiga, tujuan analisis. Dalam analisis pekerjaan ada masalah pasti ada dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, munculnya ketakutan karyawan terhadap ancaman pekerjaan, tingkat gaji, tingkat produksi, dan tingkat pekerjaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang mutlak. Yang selanjutnya, keberhasilan kegiatan analisis pekerjaan. Berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan analisis pekerjaan bergantung pada beberapa hal berikut. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Yang kedua, keterlibatan serikat pekerja. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Yang keempat, komunitas yang efektif. Yang kelima, menugaskan personalia untuk melaksanakan. Yang keenam, mengumpulkan pakar. Yang ketujuh, mengumpulkan data. Yang kedelapan, mengumpulkan alat dan teknik yang tepat. Yang kesembilan, menggunakan komite atau pengawas. Metode pengumpulan informasi analisis jabatan, diantaranya kuesioner, observasi, kombinasi, catatan kerja atau logbook, dan wawancara. Prinsip analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan harus memberikan semua faktor penting ada hubungannya dengan pekerjaan. Analisis pekerjaan harus dapat memberikan fakta yang diperlukan dan bermacam-macam tujuan. Analisis pekerjaan harus sering ditinjau bila perlu diperbaiki.
Analisis pekerjaan harus dapat menunjukkan unsur-unsur pekerjaan yang paling penting di antara beberapa unsur pekerjaan di setiap pekerjaan. Ya, selanjutnya spesifikasi pekerjaan. Jenis kelamin, pertama, kedua usia karyawan, ketiga pendidikan formal, keempat kemampuan khusus sehubungan dengan pekerjaan, yang kelima kualifikasi emosi, yang keenam syarat kesehatan atau kondisi tubuh, yang ketujuh spesifikasi orang. Selanjutnya hubungan analisis pekerjaan dengan SDM. Yang pertama perekrutan dan seleksi, yang kedua kompensasi, yang ketiga evaluasi jabatan, yang keempat penilaian prestasi kerja, yang kelima latihan, yang keenam promosi dan pemindahan, yang ketujuh organisasi, yang kedelapan pemerkayaan pekerjaan, yang kesembilan penyederhanaan pekerjaan, yang 10 penempatan, 11 peramalan dan perekrutan, 12 orientasi dan edukasi. Dan kesimpulannya adalah analisis pekerjaan merupakan proses kajian dan penyimpulan informasi secara sistematis dan menyalurkan mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab karyawan dalam suatu organisasi, perusahaan, atau sekolah. Tujuan analisis pekerjaan berorientasi pada bagaimana tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif, efisien, dan profesional, sehingga baiknya SDM dalam melakukan pekerjaan akan sangat menentukan besarnya pendapatan suatu perusahaan. Sekian dari saya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.